Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan kami anugerah dan tidak pernah berhenti memberkati setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami ya Tuhan, suami istri kami. Kami bersyukur bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami, melewati berbagai macam peristiwa, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari tangan setiap kami ya Tuhan. Dan sementara kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan Roh Kudus, kiranya Engkau mengurapi hati setiap kami, pikiran kami, supaya tunduk di bawah pikiran Kristus. Dan kami berdoa ketika kebenaran firman-Mu disampaikan ya Tuhan, hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang ditaburkan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Ya, baru 20 orang yang nyautin selamat pagi. Baru 50 orang. Selamat pagi. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita ibadah keluarga dan temanya adalah keluarga yang bersatu. Betul ya Bapak Ibu ya? Mari saya mengajak setiap kita untuk bisa bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dan kita akan bersama-sama belajar di dalamnya. Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Sudah? Kalau sudah semua ketemu, saya mengajak kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bacanya nggak usah terlalu cepat. Kata orang Prancis, alon-alon waton kelakon. Nggak usah terlalu kenceng, pelan-pelan aja sambil telinga kita mendengarkan, supaya firman itu meresap di dalam kehidupan kita. Sudah? Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya dan saya yakin bahwa ketika kita ingin membangun rumah tangga, kita pasti punya cita-cita supaya keluarga kita kelak menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Betul? Atau ada nggak dulu waktu melamar, pujaan hatinya terus berkata begini, Mei, aku tuh suka sama kamu, aku pengen nikah sama kamu karena saya punya impian, karena suatu hari kelak keluarga kita akan dihancurkan Tuhan. Kira-kira kalau ada yang ngelamar gitu, kita langsung respon kita apa Bapak Ibu? Dalam nama Yesus, wah gitu ya. Pasti kita tolak, betul nggak? Di dalam membangun rumah tangga, setiap orang itu pasti memimpikan bahwa kelak rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, akan menjadi rumah tangga yang di dalamnya kasih Tuhan itu begitu berlimpah. Betul? Tapi kenyataannya seringkali angan-angan atau kemauan, cita-cita itu seringkali tidak selalu berjalan lurus dengan keinginan kita, dengan kenyataan, betul ya? Ada banyak sekali keluarga-keluarga dan bahkan keluarga Kristen itu yang banyak sekali mengalami konflik. Ada banyak sekali penyebab konflik. Salah satu penyebab konfliknya adalah orang tua yang terlalu sibuk bekerja. Wah, papahnya pagi, siang, malam, Senin sampai Minggu full. Wah, Tuhan Yesus saja kerja cuma 6 hari Bapak Ibu. Wah, ini kadang-kadang kita melebihi Tuhan Yesus ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full bekerja. Mamahnya juga seorang wanita karir, jadi full 1 minggu tanpa ada waktu luang untuk anak-anak. Seringkali kita berpikir, ya pokoknya kan kebutuhan keluarga penting, beras sudah tercukupi, anak-anak sekolahnya baik, terus kemudian tidak ada masalah, well oke dong gitu ya. Bapak Ibu, seringkali yang dibutuhkan nggak hanya sekedar materi, betul ya, tetapi bagaimana
kita memberikan perhatian kepada keluarga kita. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama yang ini. Terus kemudian ada banyak konflik juga, yaitu pola orang tua yang salah, pola asuh orang tua yang salah. Papa biasanya digambarkan sebagai seorang tentara, disiplin, betul kan? Saya tuh punya papa, wah disiplinnya luar biasa. Kami tuh punya jam makan pagi, siang, sore. Jadi jam makan siang itu jam 12 sampai jam 1 Bapak Ibu. Lewat dari itu enggak boleh ikut makan. Makannya nanti, makan sore. Wah, jadi luar biasa. Jam belajar ada. Jadi setiap hari itu anak-anaknya setiap hari ya belajar 1 jam. Enggak boleh lebih dari itu. Mau besok ujian, mau besok Eptanas, enggak boleh belajar lebih dari 1 jam. Pokoknya mesti belajar 1 jam. Waktu kita liburan, ada yang berani pegang buku untuk belajar, wah papa langsung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Marah pasti, nggak boleh, ini waktunya liburan, kamu nggak boleh belajar. Waktunya liburan ya silahkan liburan, silahkan menikmati. Jadi begitu luar biasa. Makanya waktu papa meninggal, waduh, saya kayak burung lepas dari sangkar Bapak Ibu ya, langsung terbang bebas gitu ya. Ada banyak pola pendidikan orang tua yang seringkali salah. Mama yang digambarkan sebagai seorang kakek yang seringkali terlalu mengasihi. Nah, kakek saya tuh juga lumayan mengasihi saya Bapak Ibu. Kalau saya pecahin benda-benda apa gitu ya, gelas gitu, mama tuh ngamuk, wah meneh gitu. Terus kakek itu biasa bilang gini, wes to, kue lo pasti luweh nakal kok putuku gitu ya. Bapak Ibu yang nggak ngerti bahasa Indonesia, translatannya di bawah ya, nanti disiapkan. Wah, seringkali malah bela, udah salah tapi dibelain gitu ya. Wus loh, kamu loh waktu kecil lebih nakal dari cucuku, mau mecah kayak gelas saya kok dimarahin kok gitu ya. Nah, seringkali pola pendidikan dari orang tua juga salah. Ini juga ini juga seringkali menjadi pemicu keluarga itu seringkali konflik, pertengkaran orang tua, sibuknya orang tua dan tidak ada waktu berkomunikasi seringkali juga membuat keluarga rentan terhadap konflik dan rentan terhadap permasalahan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur 133 yang bagi saya, wah, ketika saya membaca kitab ini saya sambil membayangkan dan sangat amat luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan dari mulai pasal 120 sampai 134 itu ada kurang lebih 15 kali Mazmur ini disebut nyanyian ziarah. Bapak Ibu, nyanyian ziarah jangan dibayangkan bahwa ini nyanyian yang kayak ziarah yang kita kenal sekarang ya. Kita bawa kembang, kemudian kita pergi ke kuburan atau bahasa Jawa bilang nyekar gitu ya. Bukan. Tetapi ini adalah nyanyian kemenangan. Bagaimana pada waktu itu orang-orang Israel itu berjalan bersama-sama, seluruh orang Israel berjalan bersama-sama menuju ke Yerusalem untuk beribadah, dan mereka menyanyikan Mazmur 133 bersama-sama. Saya membayangkan itu begitu banyak orang-orang yang berjalan beribadah. Bapak Ibu, setiap minggu kalau saya nggak ada tugas, itu tuh saya selalu berdiri di depan atau di Tumapel. Saya tuh kadang-kadang kalau orang Perancis bilang tuh hatinya terenyuh ngelihat Kristi nuntun neneknya masuk ke ruang ibadah, terus kemudian ada yang bersama-sama dengan keluarganya duduk bersama dengan ibadah, keluarga A dengan keluarga A, keluarga B dengan keluarga B gitu Bapak Ibu. Jangan keluarga A dengan keluarga B ya Bapak Ibu ya. Keluarga A dengan keluarga A duduk bersama-sama. Aduh, itu sesuatu yang sangat indah, beribadah bersama-sama. Nanti nek khotbahnya mulai kena suaminya, delokon kae, nggo kowe go firmane. Atau istrinya, delon, rasakno kowe, kae lho firmane nggo kowe. Wah, sama suami istri mulai tunjuk-tunjukkan Bapak Ibu. Saya melihat begitu indahnya antara keluarga bisa beribadah bersama-sama. Nah, saya membayangkan Bapak Ibu pada waktu itu orang-orang Israel ketika mereka berjalan sebagai satu bangsa, mereka juga berjalan bersama-sama keluarga, bergandengan. Mereka sambil menyanyikan pujian tadi ya, ku mau cinta papa selamanya, ku mau cinta mama selamanya. Dibalik, bukan cinta Tuhan. Mereka begitu harmonis, begitu bersama-sama berjalan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Bapak Ibu, ketika saya pertama kali bertobat, kami tuh di rumah cuma punya motor satu, saya, mama saya dan kakak saya. Jarak gereja dan rumah itu lumayan jauh Bapak Ibu, sekitar 30 menit lah untuk jarak. Jadi saya tuh mesti bolak-balik, pertama kakak saya antar, terus mama saya antar, capek-capek. Tapi ada perasaan yang begitu sukacita Bapak Ibu ketika bisa bersama-sama duduk beribadah bersama-sama dengan keluarga. Hari ini kita akan bahas di dalam Mazmur 133. Bapak Ibu, dikatakan ayat yang pertama,
dibilang seperti ini, sungguh, betul ya. Kalau kita baca di dalam versi yang lain, sungguh itu ditulis dengan kata behold. Lihatlah, berarti ketika penulis menuliskan behold, penulis itu mau ada sesuatu yang harus diperhatikan. Ada sesuatu yang penting yang penulis mau untuk pembaca itu perhatikan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang penulis, yaitu Daud, yang ketika dia nulis ini, dia pengen apa sih yang harus menjadi perhatian dari orang-orang yang membaca ini. Dikatakan alangkah baiknya dan indahnya. Nah, Bapak Ibu, kata sungguh ini juga menekankan akan ada sesuatu yang datang yang baik, yang harus mendapatkan perhatian. Dikatakan baiknya. Baik itu baik menurut pandangannya Tuhan. Tuhan berkata alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ini yang penting, Bapak Ibu. Diam bersama-sama dengan rukun. Bapak Ibu, kita bisa diam bersama-sama, tetapi belum tentu rukun. Betul ya? Kita bisa hidup satu rumah bersama-sama, tetapi belum tentu rukun. Paman sama tante saya itu sudah menikah, usia pernikahannya sudah mungkin 40 tahunan lebih. Tapi 30 tahun terakhir, kalau tante saya mau ngomong sama om saya, itu lewat pembantu. Ngomong karo kayak gini. Sebaliknya juga, Bapak Ibu. Jadi bayangkan ya, selama hidup 30 tahun tidak bertinggal satu rumah loh, tapi tidak saling berbicara bahkan sampai akhir hayatnya. Hidup bersama-sama itu sangat gampang, sangat mungkin. Tetapi hidup bersama-sama dengan rukun itu persoalan yang berbeda, Bapak Ibu. Perlu untuk setiap kita betul-betul mengesampingkan keegoan kita, menyingkirkan segala macam perbedaan kita, dan apa yang menjadi persamaan betul-betul ditonjolkan. Ada satu terjemahan yang begitu baik dari King James Version. Dia berkata begini, dia menerjemahkan hidup bersama dengan rukun itu together in unity, bersama-sama di dalam kesatuan, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, dalam kesatuan itu apanya? Ya, saya percaya sebagai manusia kita punya otak yang berbeda, kita punya pikiran yang berbeda, tentu saja akan sangat sulit samanya. Betul ya? Bahkan hidup yang sudah sama-sama pun akan sulit. Saya pernah kasih perumpamaan dulu ya. Ada satu AI sama Susu yang udah nikah lama banget. Terus tak tanyain, sudah nikah sama AI berapa lama? Wah, sudah lama, sudah puluhan tahun. Kamu kenal AI dengan baik? Waduh, bojoku iku wangel dimengertine. Jadi ternyata emang perempuan itu susah dimengerti, Bapak Ibu. Ada satu penulis gitu ya, nulis buku tentang perempuan itu tebelnya segini, Bapak Ibu. Wah, nanti yang laki-laki saya harus beli buku itu. Itu pun belum tentu lulus bisa memahami perempuan. Yang anak-anak muda ya biasanya nawarin pasangannya, bebek maksudnya. Beb, mau makan apa, Beb? Wah, biasanya pasangannya bilang apa? Terserah. Di beberapa tempat makan ada satu menu namanya terserah, Bapak Ibu. Wah, jadi kita order terserah, beneran tuh adanya terserah. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Padahal hatinya tercabik-cabik, Bapak Ibu. Seringkali susah dimengerti. Nah, Susu ini juga dia bilang saya nggak ngerti. Bapak Ibu, untuk together in unity itu nggak gampang. Diam bersama-sama mungkin cukup mudah, tetapi bagaimana bersatu dalam kesatuan itu cerita beda, Bapak Ibu. Bersatu itu bukan berarti bajunya kopel mulu, wah kayak paduan suara Yeriko ya, wah merah sama, wah berarti ini kesatuan. Belum tentu. Setiap kali hari ini pakai baju apa? Putih, wah terus kopel, sininya tulis yang cewek soul, yang cowoknya matte, wah gitu ya. Nggak harus begitu kesatuan, Bapak Ibu. Pakai baju kotak-kotak satu, terus Los Sharif sama Los Hilda nggak cocok nih ya, karena satu batik satu merah mereka. Wah ini bukan gold couples, wah itu enggak ya. Kesatuan bukan yang seperti itu, Bapak Ibu. Atau sama-sama memiliki selera makan yang sama. Satunya bebek, satunya ayam, wah itu berbeda, Bapak Ibu. Memiliki selera humor yang sama. Kesatuan hati bukan masalah seperti itu, Bapak Ibu. Tapi justru together in unity itu adalah bagaimana
Justru di tengah-tengah perbedaan, kita berani mengesampingkan perbedaan kita, dan sesuatu yang sama kita kelola bersama-sama sehingga memberikan hasil yang baik untuk bersama-sama. Amin. Jadi kebersamaan itu enggak melulu harus segala sesuatunya sama, tetapi bagaimana hati ini loh Bapak Ibu yang betul-betul terikat. Hati ini yang betul-betul bisa selalu sehati sepikir, selalu bersama-sama. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan supaya keluarga itu bersatu. Ketika orang-orang Israel berjalan menuju Yerusalem, lagu ini dinyanyikan. Saya bayangin waktu Daud nyanyi, kemudian dia lirik istrinya, walaupun istrinya lumayan banyak, jadi dia bingung, ini mau lirik yang mana dulu ini gitu ya. Wah gitu. Istrinya yang lagi jalan sama-sama, saling, yang dilirik aku ngaku bojo pertama, wah kata-katanya ya. Nah, saling lirik-lirikan, mereka saling jalan, saling menyanyikan pujian ini, bagaimana mereka menuju ke rumah Tuhan. Dan pemazmur berkata ini penting, perlu mendapatkan perhatian bagi orang-orang Israel. Bagaimana ketika kita berjalan menuju bait Allah harus ada kesatuan Bapak Ibu. Kenapa kok harus ada kesatuan? Ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang sangat baik yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher sampai jubahnya. Bapak Ibu perhatikan ya. Zaman dulu itu orang itu kebanyakan, apalagi imam ya, rambutnya gondrong-gondrong Bapak Ibu. Katanya tuh gondrong desa gitu Bapak Ibu ya. Jadi rambutnya tebal karena zaman dulu belum ada conditioner, belum ada banyak salon buka. Jadi saya nggak tahu waktu itu Harun sempat smoothing atau enggak, sehingga rambutnya licin gitu ya. Saya percaya rambutnya masih sangat tebal, janggutnya panjang. Tapi dikatakan seperti ini Bapak Ibu, seperti minyak yang baik. Ini bukan sembarang minyak ya Bapak Ibu ya. Ini minyak yang baik. Minyak yang baik. Bapak Ibu, minyak, berbicara masalah minyak di zaman perjanjian lama ini sesuatu yang sakral. Minyak itu bukan minyak yang bisa kita pakai sembarangan, tetapi minyak yang dipakai itu minyak yang sakral, dipakai untuk mengurapi raja, dipakai untuk acara-acara penting, ritual-ritual keagamaan itu menggunakan minyak. Dan ini dikatakan minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun, imam pada waktu itu. Artinya ini minyak yang sangat penting Bapak, yang sangat berharga. Dan barang yang sangat berharga itu ketika dicurahkan Bapak Ibu itu bukan sedikit loh Bapak Ibu. Itu kalau minyaknya sedikit, mampir deh kulit pala Bapak Ibu. Betul nggak? Rambutnya gondrong, dicrit loh, gak meleleh. Saya bayangin itu minyaknya itu kalau orang Perancis bilang digrojoke Bapak Ibu. Itu saya yakin minyaknya itu banyak sehingga membuat minyak itu sampai rambut, sampai ke jubah, sampai ke jenggotnya dulu, sampai ke jubah Bapak Ibu. Ini melambangkan bahwa di dalam kesatuan berkat Tuhan itu segitunya loh Bapak Ibu. Di dalam kesatuan yang Tuhan inginkan di dalam sebuah keluarga, berkat Tuhan itu nggak main-main. Berkat Tuhan itu nggak kecil Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu bukan sedikit Bapak Ibu, tetapi berkat Tuhan itu digelontorkan. Bukan digelontorkan ya Bapak Ibu ya, tapi digelontorkan dalam jumlah yang banyak Bapak Ibu. Jadi itu jumlah berkatnya bukan banyak, tapi banyak Bapak Ibu. Kalau banyak itu nggak banyak, banyak itu baru banyak Bapak Ibu. Jadi jumlah berkat yang diberikan itu Bapak Ibu ya. Terus ngomong gini, wah berarti berkatnya berupa uang. Oh belum tentu. Terus kemudian habis dengar khotbah ini, wah ternyata ketika kita bersatu kita akan diberkati Tuhan. Wah habis ini langsung, wes pokoknya yang merantau pulang ke rumah semuanya. Kita tinggal aja bersama-sama, kita doa. Tahu-tahu besok Alphard 10 mampir di garasi kita. Ya nggak gitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nggak selamanya berkat itu berupa duit. Nanti kita akan bahas itu. Tetapi bagaimana Tuhan betul-betul tidak pelit memberikan berkatnya. Ini gambaran yang luar biasa. Seperti ketika imam diurapi, minyaknya banyak. Tuhan gak suka nanggung-nanggung Bapak Ibu. Tuhan kalau memberkati dia berikan betul-betul banyak. Bukan banyak ya Bapak Ibu ya, tapi banyak.
Paling tidak khotbah saya nyangkut ya Bapak Ibu ya. Khotbahnya tadi apa? Pokoknya banyak gitu ya. Pokoknya banyak. Tuhan kalau memberikan berkat itu banyak Bapak Ibu. Yang berikutnya yang luar biasa. Seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat Alkitab Bapak Ibu, itu di bagian terakhirnya, itu ada peta. Betul ya? Kalau Bapak Ibu masih pakai kitab suci, tapi kalau HP suci rasanya udah nggak ada ya. Kalau kitab suci masih ada, HP suci rasanya udah nggak ada. Bapak Ibu perhatikan, itu jarak antara Gunung Hermon sama Gunung Sion itu jauh Bapak Ibu. Bukan jauh ya, tapi bukan jauh tapi jauh Bapak Ibu. Orang Solo tuh kalau ngomong abang bukan abang tuh merah, bukan abang tapi abing. Abing tuh saking merahnya Bapak Ibu. Ini jarak antara Gunung Hermon sama Gunung Sion itu jauh Bapak Ibu. Jadi secara manusia itu sangat mustahil kalau embun yang ada di Gunung Hermon itu bisa nyampe ke Sion, itu mustahil Bapak Ibu, nggak mungkin. Saya pertama kali datang ke Malang itu tahun 2010, saya tinggal di Bandulan, benar ya. Itu nggak pernah mandi pagi. Mandi ya paling gosok gigi, sudah cuci muka, nanti jam 10 baru mandi. Karena nggak dingin pada waktu itu Bapak Ibu, tapi dingin banget. Nggak dingin sih, tapi dingin banget. Jadi ngomong itu masih keluar asap, nggak berani dingin. Nggak berani dingin lagi, nggak berani mandi. Embunnya masih kerasa. Sekarang Malang begitu panas Bapak Ibu. Sekalipun batu itu keluar embun, itu nggak bakal sampai ke Malang, betul nggak? Itu paling embun emang puk, gitu dah. Langsung hilang di telan bumi, nggak bisa nyampe ke Malang. Susah, kenapa? Panas. Tetapi saya yakin Alkitab tidak melebih-lebihkan ketika Alkitab berkata bahwa berkat itu seperti embun yang ada di Gunung Hermon Bapak Ibu, sampai ke Gunung Sion. Saya yakin Alkitab tidak sedang melebih-lebihkan berkat Tuhan. Saya yakin Alkitab tidak sedang mengada-ada. Saya yakin Alkitab tidak sedang lebay. Enggak, tapi memang seperti itulah kesatuan yang diharapkan Tuhan. Karena di dalam kesatuan itu ada sebuah berkat yang begitu besar yang digelontorkan oleh Tuhan. Ada berkat yang tidak pernah kita bayangkan, ada berkat yang tidak pernah benar-benar kita pikirkan sebelumnya, yang betul-betul dicurahkan untuk keluarga. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan senang melihatnya. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu boleh jawab, boleh enggak, tapi harus jawab jujur di dalam hati. Kapan suami bilang ke istri, "Mah, aku sayang lo sama mama." Atau mamahnya, "Pah, aku lo sayang sama kamu mah." Papahnya, "Mah, walaupun bodimu sekarang bukan gitar Spanyol lagi mah, walaupun bodimu sekarang bass betot mah, tapi cintaku padamu gak pernah berubah loh mah." Kapan terakhir kita bilang begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau saya berkata jam, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Yo jam, jelas ada bendanya, betul ya? Saya bilang Alkitab, jelas ada bendanya, betul ya? Saya bilang jas, ya jelas, kita bisa membayangkan dengan mudah. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, cinta, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Hati, oh lever itu Bapak Ibu. Bukan cinta, lever itu. Kalau saya berkata cinta, apa yang dibayangkan? Wah, cowok-cowok yang biasa baru deketin ceweknya ya, lautan api ku seberangi, wah gitu ya. Minum kopi panas aja masih ditiup, lautan api di seberangi. Ya kan? Lautan api ku seberangi, wah gitu ya. Ono udan melipir, ya lautan api apa itu? Kalau saya berkata cinta, apa yang kita bayangkan Bapak Ibu? Gak bisa dibayangkan, orang gak ada bentuknya. Ya kalau teman-teman remaja begini, wah gini ya, gini, kegedean jadi saya ya. Ini tandanya cinta saya gede Bapak Ibu. Apa yang kita bayangkan dengan cinta Bapak Ibu? Kita ngomong ke suami kita, "Pah, aku lo mencintai kamu." Iya, apa bukti ini cinta?
Masake samcan, nah itu salah satu bukti cinta. Iya kan? Betul dong. Cinta itu nggak ada wujudnya Bapak Ibu. Ketika kita ngomong aku mencintaimu, apa wujudnya? Betul nggak? Cinta itu nggak ada wujudnya, tetapi bisa dirasakan Bapak Ibu. Quote of the day nih ya, buat yang remaja dicatat jangan lupa. Cinta tidak berwujud, tetapi bisa dirasakan. Wah. Tetapi rasanya sampai relung hati. Wah. Mengisi perbendaharaan hati. Wah, apa itu? Cinta apa? Kita berkata cinta apa yang bisa kita bayangkan? Tidak ada Bapak Ibu. Anak-anak, kapan terakhir ngomong sayang ke papa? Atau orang tua, kapan terakhir kali waktu anak sebelum tidur duduk dan kalau orang Perancis bilang tuh ngepuk-ngepuk. Tahu ngepuk-ngepuk nggak Bapak Ibu? Biasanya dinyanyikan itu loh. Ta lelo 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 ledung kalau orang Jawa gitu ya. Atau twinkle twinkle little star. Twinkle twinkle little star penek no blimbing kuwi gitu ya. Jawa juga. Kapan terakhir sebagai orang tua kita hadir mendampingi anak kita? Nyo, tadi di sekolah ada apa? Kapan terakhir sebagai seorang istri ketika suami kita memasuki gerbang rumah kita dan kita menyambut dengan air hangat mungkin, Pak capek ya Pak, tapi jeti sini Pak. Atau galone dong mbok ganti kone semangat kerja esok-esok, aku rong mangan kone ngaku hati ho, atau begitu Pak. Listrik kat mau muni tatut-tatut kon kerja-kerja wae gak mbok tukoke pulsa. Suami di kantor wis nut gitu, sampai rumah bukan dapat santapan rohani tapi santelapan rohani wae. Istri lagi capek, kapan terakhir suami bilang, "Mah, capek toh, Mah." Tak nyet-nyet ya, Mah ya. Nyet-nyet tuh pijet Bapak Ibu. Kapan terakhir? Buat yang masih punya orang tua, saya udah nggak punya orang tua Bapak Ibu. Tapi kalau ingat papa mama itu sedihnya sampai sekarang. Sedihnya sampai sekarang. Yang masih punya anak, yang masih punya orang tua, kadang-kadang yang dibutuhkan orang tua itu bukan duit loh. Orang tua ingat ya, dulu waktu punya anak masih bayi, terus anaknya bisa satu kata, mamah. Wah itu langsung trending topik Bapak Ibu. Orang tua langsung instastory, halo guys, anakku sudah bisa ngomong mamah loh guys, upload. Belanja sayur ke Melinjo, itu yang harusnya 15 menit itu bisa 2 jam. Dia buka sesi parenting, wah anakku bisa ngomong mamah. Betul nggak? Orang tua sabar nggak dengerin anak ngomong mamah? Sekarang pertanyaannya, ketika orang tuamu sudah besar, sabar nggak kita nungguin mama papa kita ngomong? Di ibadah satu Tumapel ada 2 remaja, itu setiap kali ibadah dia tuh selalu gandeng orang tuanya. Hati saya tuh kalau orang Prancis bilang terenyuh Bapak Ibu. Terenyuh tahu ya? There is something touch my heart. Itu bahasa Londone Bapak Ibu. Ada sesuatu yang betul-betul aduh sedih Bapak Ibu. Sedih bangga gitu. Dituntun loh Bapak Ibu. Mama yang mungkin udah tua, ngomongnya sudah mulai susah, sabar nggak kita dengerin? Sama seperti waktu dulu, mamah kita begitu sabar dengerin kita ngomong. Mah ngomong apa sih mah gak jelas, ngomongnya jari capjet itu kayak capjet jaluk bakmi, wah itu ya. Jari ini nggak pakai daging, itu kayak daging mama, wah. Dan segala macam. Atau kita sabar mendengarkan mereka berbicara sepatah demi sepatah kata. Kapan terakhir kita peluk istri kita? Kapan terakhir kita peluk suami kita? Kapan terakhir kita makan bersama-sama? Bapak Ibu, bukan masalah apa yang kita makan. Tetapi, ya kalau ada makannya sih lumayan juga Bapak Ibu ya. Tapi bersama dengan siapa kita makan, itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Sekalipun cuma tahu tempe, ya kalau bisa ada samcannya juga. Kalau disertai ucapan syukur Bapak Ibu, itu rasanya berbeda Bapak Ibu. Betul ya? Ngelihat anak kita begitu diberkati Tuhan,
Ngelihat istri kita rajin beribadah, suami begitu rajin beribadah, begitu diberkati Tuhan. Bapak Ibu, berkat nggak melulu soal duit kok. Berkat itu nggak melulu, oh berarti kalau kita bersatu dengan Tuhan berarti kita jadi kaya raya. Enggak tentu kok. Tapi berkat itu berbicara masalah di tengah badai, tetap kita bisa bersatu dengan keluarga kita. Di tengah kesulitan, tetap selalu ada seorang suami, seorang istri yang selalu ngomong, "Pah, jangan takut. Mah, jangan takut." Anak-anak yang ketakutan dapat nilai jelek dari sekolahan, dia harap-harap cemas, ini kira-kira papa, yo opo yo, bakal mengeluarkan pecutannya, dia begitu takut dan gemetar, "Pak, sorry ya Pak ya, nilaiku jelek." Terus kemudian kita menyediakan bahu kita untuk memeluk, "It's okay. Ndak popo nang, ndak popo nyo." Atau karena ekspektasi kita terlalu tinggi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan dan kemudian tanduk kita dua mulai muncul, twing. Dan kemudian kita marah-marah. Bapak Ibu, mencari rumah itu gampang. Tapi bangun keluarga di dalamnya itu berbeda. Kita bisa beli house, tapi home belum tentu kita bisa beli, Bapak Ibu. Kapan terakhir kita betul-betul sebelum kita berangkat bekerja bersama-sama, berangkat ke sekolah, kita tumpangin anak-anak kita, "Nyo, belajar yang rajin ya. Belajar yang rajin ya, kita doakan bersama-sama." Kapan terakhir Bapak Ibu? Kalau memang itu sudah waktu yang lama belum pernah kita lakukan, hari ini Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu. Keluarga itu adalah satu lembaga yang pertama kali didirikan oleh Tuhan di Taman Eden. Itu artinya Tuhan serius dengan keluarga Bapak Ibu. Tuhan serius dengan anak-anak kita. Tuhan serius dengan suami kita. Tuhan serius dengan istri kita. Tuhan menjadikan sebuah keluarga itu menjadi satu keluarga yang Tuhan harapkan bersatu melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada mungkin anak-anak muda yang, "Aduh kalau bisa kok ya aku nggak dilahirkan di keluarga ini yo. Kalau bisa aku dilahirkan di keluarga yang lebih mapan, lebih maju." Buat teman-teman muda, ada satu kata yang saya hapus dalam kehidupan saya ketika saya bertobat, yaitu kata kebetulan. Jadi tidak ada satupun peristiwa di dalam dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Engkau dilahirkan di keluarga yang mungkin tidak terlalu berada. Engkau dilahirkan di keluarga yang mungkin selalu berkekurangan. Enggak kebetulan. Karena keluarga itu yang membentuk Tuhan. Dan berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, bahwa ketika Tuhan memberikan berkat, itu enggak pelit Bapak Ibu. Dan Tuhan memberikan berkat enggak nanggung. Tuhan memberikan berkat sesuatu yang dianggap mustahil bagi manusia. Bagi manusia mungkin gak bisa digapai, bagi manusia mungkin nonsen, bagi manusia mungkin gak mungkin terjadi. Sama embun di Gunung Hermon gak mungkin bisa nyampe ke Gunung Sion, tetapi itu gambaran berkat Tuhan Bapak Ibu. Di dalam kesatuan keluarga, saling mengingatkan, kesatuan hati, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, saling menghibur. Di dalamnya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada tangan yang selalu siap menolong. Bapak Ibu, kalau kita nggak pulang ke rumah, mau pulang kemana ketika kita capek? Saya diberkati dengan postingannya Ko David. Ko David pasti nggak nyangka ya, saya ngikutin postingannya dia. Dia liburan bersama keluarga, setiap saat di foto. Ini sesuatu yang menakjubkan loh Bapak Ibu. Hari ini pulang gereja, "Nyo, mau liburan kemana Nyo?" Wah gitu ya. Wah yang anak-anak sekolah minggu, "Yes, liburan kita bro. Sudah lama gak liburan." Kata anak zaman sekarang, healing Bapak Ibu. Healing biar gak pusing. Kapan terakhir Bapak Ibu? Kalau kita ngomong kita mencintai keluarga kita, it means that we have to spend our time. Kalau kita mencintai keluarga kita, kita harus mau meluangkan waktu.
nggak cuma duit Bapak Ibu, tapi waktu di mana kita duduk diam, ngobrol, saling mendoakan, saling menguatkan. Jangan takut, ada saya suamimu, ada saya istrimu, ada saya orang tuamu. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa kiranya firman pagi hari ini boleh menjadi reminder buat kita, boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan membentuk keluarga kita yang sekarang itu bukan kebetulan. Buat yang masih memiliki orang tua dan lama nggak besuk, pulang dari gereja ini, tanyakan kabar papa mama, mah, pa, apa kabar? Orang tua, nyo, kamu apa di sana? Baik ta? Malam ini sebelum anak-anak berangkat ke tempat tidur, bacakan sebuah cerita, kancil nyolong timun. Atau timun nyolong kancil juga nggak apa-apa, terserah lah. Siapa yang nyolong, siapa yang antagonis, siapa yang apa, terserah. Seringkali anak-anak cuma butuh ceritanya dok, ya. Bilang ke istri kita, me wo aini. Jangan waktu janji nikah tok, wo aini, sekarang aja, wo pucet tahu. Ya Bapak Ibu ya, pulang dari tempat ini, mari bersama-sama sampai ke rumah nyanyikan lagu tadi. Ku mau cinta papa selamanya. Mamanya nyautin, ku mau cinta mama papa selamanya. Jangan kalah sama orang India Bapak Ibu. India tuh sedih, senang, susah, gembira, nyanyi mereka. Ya, sampai pulang peluk. Kapan terakhir peluk orang tua? Kapan terakhir peluk suami istri? Risih aku. Dulu bojoku jek iso tak peluk, jek enak, saiki wangel tak peluk. Peluk. Karena peluk itu betul-betul memberikan kita banyak stres yang hilang dengan pelukan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberikan setiap kami satu keluarga yang begitu indah ya Tuhan. Memang mungkin keluarga kami bukan keluarga yang ideal menurut perhitungan manusia. Keluarga kami bukan keluarga yang berkecukupan. Keluarga kami bahkan mungkin kecenderung kekurangan ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menempatkan kami dan keluarga kami bersama-sama sebagai satu keluarga bukan kebetulan ya Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan di dalamnya, dan Tuhan ingin untuk kami terikat dengan kesatuan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu perjalanan kehidupan keluarga kami tidak semakin mudah. Tapi satu hal yang kami tahu ya Tuhan, bahwa kami punya janji-janji Tuhan di dalamnya Tuhan. Ya Tuhan Roh Kudus, kami berdoa, kiranya Engkau yang boleh memateraikan firman ini di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman ini tidak hanya memberkati kami, tetapi betul-betul firman ini teraplikasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami sudah lama mengabaikan papa kami, mama kami, anak kami, suami kami, istri kami, pagi hari ini ya Roh Kudus, karunia kami dengan hati yang lembut. Pagi hari ini karuniai kami dengan hati yang mau ditegur dan mau berubah. Kami sungguh mengasihi keluarga kami ya Tuhan. Kami mencintai keluarga kami apapun yang dialami keluarga kami. Ketidaksempurnaan keluarga kami ya Tuhan, ajar kami untuk mencintainya. Ajar kami mencintai papa kami, ajar kami mencintai mama kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami ya. Ajar kami mencintai dan ikat kami ya Tuhan dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.